Halo adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Pada kelompok video kali ini kita akan membahas tentang integral tertentu ya. Nah, jadi ke depan kita akan melihat variasi daripada soal-soal tentang integral tertentu dan variasi bentuk soalnya yang akan kita lihat di sini. Ini kita munculkan dari soal-soal UTBK yang sudah pernah ditanyakan ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan menerangkan konsep daripada integral tertentu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan integral tertentu? Integral itu ada batasnya, batas atas dan batas bawah. Kemudian fungsinya kita misalkan fx, dx. Nah, ingat pada integral itu yang di dalam integral itu adalah turunannya ya. Nah, kemudian apabila ini kita selesaikan, terlebih dahulu kita integralkan yang di dalam. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan batasnya. Nah, kemudian variasi soal yang sering ditanyakan di UTBK itu pada umumnya fx-nya nggak dikasih tahu. Nah, jadi fx-nya ini kita anggap sesuatu fungsi fx turunan, kemudian kita integralkan fx huruf besar ya. Nah, ini kita masukkan batasnya a sampai dengan b gitu ya. Nah, kemudian hasilnya sama dengan apa? Ini nanti menjadi konstanta, yaitu setelah kita integralkan tadi, masukkanlah atau gantilah x-nya pada integral tersebut dengan batas atas b, kemudian dikurang dengan ganti lagi x-nya dengan batas bawah a. Nah, sehingga ini hasilnya nanti menjadi konstanta ya. Nah, atau kalau ada bentuk integral yang seperti ini dia nanti, maka ini tinggal kita masukkan saja menjadi fb dikurang fa. Jadi integral seperti ini langsung fb dikurang fa, tapi ganti huruf besar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soalnya yang pertama dari UTBK tahun 2019. Di sini disebutkan bahwa integral mulai dari b sampai dengan a fx dx ya kan. Nah, hasilnya sama dengan, diketahui dari soal hasilnya 5 gitu ya. Hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian ini kalau langsung tadi kita kerjakan ke bentuk yang seperti ini, maka hasilnya sama dengan fa dikurang dengan fb. Hasilnya sama dengan berapa tadi? Diketahui dari soal 5. Nah, ini kita anggap persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian diketahui lagi yang kedua di soal, yaitu integral mulai dari c sampai dengan a fx dx ya kan. Fx dx hasilnya ini 0. Nah, ini juga langsung kita selesaikan. Berarti hasilnya adalah fa dikurang dengan fc ya kan, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian di soal yang ditanya itu adalah integral batasnya c sampai b dari fx dx ya kan, fx dx. Berapakah ini? Nah, ini berarti sama aja dengan fb dikurang dengan fa gitu ya. Itu yang ditanya berarti. Nah, berapakah ini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, tentunya kalau kita lihat dari persamaan 1 dan persamaan 2 ada fb dikurang fc ya. Ini fb dikurang fc. Nah, berarti ini bisa kita eliminasi untuk mendapatkan fb dikurang fc-nya, yaitu coba perhatikan dari persamaan 1 dan persamaan 2-nya tadi ya. Ini saya tuliskan lagi ulang, maka fa dikurang dengan fb hasilnya tadi sama dengan 5, dan yang kedua fa dikurang dengan fc hasilnya sama dengan 0. Ini kalau kita kurangkan ya kan, kalau ini kita kurangkan maka fa-nya habis. Nah, fa-nya habis, maka minus fb, karena kalau dikurang di atas ada min fb, dikurang dengan di bawah nggak ada fb, kemudian min fc dikurang min fc berarti plus fc gitu ya. Hasilnya sama dengan 5 dikurang 0, 5. Nah, kemudian yang ditanya tadi adalah fb dikurang fc ya. Berarti ini tinggal kita kali negatif ya. Maka integral mulai dari c sampai dengan b tadi fx dx ini sama dengan dikali negatif min 5 ya, karena ini kalau kita selesaikan tadi berarti hasilnya adalah fb dikurang fc, sedangkan yang kita peroleh tadi adalah min fb ditambah fc. Nah, di sini
pilihannya adalah yang A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 2, di sini diketahui fungsi fx memenuhi bahwa fx sama dengan f negatif x, ya. Nah, ini konsep yang kedua adalah fungsi genap, ya. Fungsi genap itu, ya, kalau fungsi genap itu cirinya yang pertama secara aljabar f negatif x itu sama dengan fx. F negatif x sama dengan fx. Kalau fungsi ganjil f negatif x sama dengan negatif dari fx. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hubungannya ke bentuk integral tertentu ini? Karena f negatif x sama dengan fx, nanti fungsinya itu sumbu y itu menjadi simetri, ya. Itu menjadi simetri, teman-teman. Ingat ya, simetri yang dimaksud di situ adalah garis yang membagi dua grafiknya itu dengan ukuran yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, sehingga pada integral tertentu itu, integralnya kalau kita misalkan ada batasnya dibuat minus a sampai dengan a, kan? Nah, ingat integral itu pada integral tertentu batas min a sampai a itu ada di x. Sedangkan di tengah-tengah ada sumbu y, x sama dengan 0. Berarti dari 0 ke minus a sampai dengan dari 0 ke a itu jaraknya sama. Nah, sehingga pada integral tertentu minus a sampai dengan a batasnya dari fungsi fx ini sama dengan 2 kali batasnya kita kecilin 0 sampai dengan a dari fx dx, gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman ketahui dari fungsi genap dan penerapannya pada integral tertentu, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya, yaitu yang nomor 2 tadi. Diketahui bahwa yang pertama, ya, ini contoh soal yang nomor 2, diketahui yang pertama integral minus 3 sampai dengan 3 ini langsung saya buat mulai dari 0 sampai dengan 3 dari fx dx. Nah, tadi di soal diketahui itu sama dengan 6 dari min 3 sampai 3. Ini berarti setengahnya jadi 3, gitu ya. Nah, kemudian ini kita selesaikan seperti konsep yang ini tadi. Berarti ini sama dengan f3 dikurang dengan f0, gitu ya. Hasilnya sama dengan 3. Nah, ini persamaan yang pertama ini. Kita misalkan persamaan 1. Kemudian yang kedua diketahui dari soal tadi integral mulai dari 2 sampai dengan 3. 2 sampai dengan 3 fx dx. Ya, hasilnya sama dengan 1, gitu ya. Nah, ini kita integralin lagi. Berarti ini hasilnya adalah f3 dikurang dengan f2. Hasilnya sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian yang ditanya di soal integralnya mulai dari 0 sampai 2, ya. Yang di soal ditanya integral mulai dari 0 sampai 2 fx dx tadi. Ini berarti hasilnya sama dengan f2 dikurang f0. Nah, inilah yang ditanya, teman-teman. Nah, berapakah nilainya ini? Itu pertanyaannya, ya. Nah, jadi untuk menjawab ini sama seperti pada soal yang pertama tadi. Ini akan kita eliminasi untuk kita mendapatkan f2 dengan f0 dari persamaan pertama dan yang kedua. Ini tinggal kita eliminasi, saya pikir, ya. Nah, berarti kalau langsung ini kita eliminasi, saya tulis lagi dulu. Yang pertama f3 dikurang dengan f0 sama dengan 3, dan yang kedua f3 dikurang dengan f2 hasilnya sama dengan 1. Ini tinggal kita kurangkan, ya kan? Nah, berarti negatif f0 dikurang dengan negatif f2 jadi plus f2 ini sama dengan 3 dikurang 2, 3 dikurang 1, hasilnya sama dengan 2. Nah, ini sama aja dengan f2 dikurang f0, f2 dikurang f0. Berarti yang ditanya itu adalah 2. Jawabnya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikut, teman-teman, soal yang ketiga, ya. Soal yang terakhir pada video ini. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di video yang kedua untuk soal yang berikutnya, ya. Nah, soal yang ketiga diketahui fungsi fx adalah fungsi genap. Nah, ini di soal disebutkan langsung bahwa ini merupakan fungsi genap.
ya kan? Nah, ini kalau kita selesaikan, nah ini langsung aja yang nomor 3 saya buat di sini. Nah, karena dia fungsi genap, tadi ini 0 sampai dengan 5 aja kita pakai. Batasnya 0 sampai dengan 5. Tadi kan di soalnya itu min 5 sampai dengan 5. Nah, ini nanti kita bagi 2 dong berarti hasilnya ya. Nah, di sini fx kemudian ditambah dengan 3x kuadrat dx, hasilnya sama dengan 260 dibagi 2, 130. Nah, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman, apakah ini fungsi genap? Nah, ini jawabnya, ini fungsi genap diketahui dari soal. Ini kalau secara pembuktian itu adalah fungsi genap. Kenapa dikatakan ini fungsi genap? Karena kalau ini kita anggap contohnya fungsi gx, gx sama dengan 3x kuadrat, g negatif x sama enggak dengan gx ya. Nah, seperti ini tadi pengertian daripada fungsi genap, ya kan? Nah, kalau kita ganti x-nya menjadi negatif x, sama enggak dengan fungsi semula? Ya sama ya, karena dikuadratin, ya kan? Nah, jadi sama, makanya ini fungsi genap, ini juga fungsi genap, maka ini semuanya fungsi genap. Hasilnya tadi kalau kita batasnya itu kita bagi 2, maka hasilnya juga dibagi 2. Nah, sekarang ini kita integralkan satu persatu. Ini apa hasil integralnya, ini juga apa hasil integralnya ya. Nah, berarti ini saya tulis integral 0 sampai dengan 5 dari fx dx ditambah, ini kita integralin, ayo 3/3 tambah 1, 2 tambah 1, bentuk integral gitu ya. 3 dibagi dengan 2 tambah 1, 3/3, berarti x pangkat 3 ya. Ini hilang jadinya kan. Nah, kemudian nanti ini kita selesaikan, batasnya kita masukin 0 sampai 5 sama dengan 130 ya. Nah, kemudian integral 0 sampai 5 dari fx dx ini sama dengan, nah ini kita masukin. Nah, tadi menyelesaikan integral itu tadi berarti masukkan batas atasnya dulu dikurang dengan masukkan batas bawah. Kita masukkan batas atas, berarti ini sama dengan 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125 dikurang 0. Berarti 125 di sini pindah ke sana dikurang 125, 130 dikurang 125, berarti hasilnya adalah 5 ya. Nah, hasilnya adalah 5. Ini ternyata harus kita masukin ya. Berarti ini jadi F5 dikurang F0 ya kan. Nah, hasilnya sama dengan 5. Itulah yang diketahui yang pertama, bentuk sederhananya dari soal ya. Nah, kemudian yang kedua di sini integral mulai dari 2 sampai 4 fx dx. Fx dx ini tadi, ini berarti hasilnya sama dengan apa ini? Ini kebetulan dari soal diketahui 2, ini berarti f4 dikurang dengan f2 ya, hasilnya sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang kedua, ini tadi kita anggap persamaan yang pertama, kemudian ini persamaannya yang kedua. Nah, kemudian di soal yang ditanyakan itu adalah berapakah integral ya, yang ditanya di soal itu integral dari 0 sampai dengan 2, kemudian fungsi fx dx ditambah dengan integral 4 sampai 5 fx dx ya, fx dx. Nah, inilah pertanyaannya di soal. Nah, ini juga sama seperti yang di atas yang sebelumnya, ini kita berarti integralin satu persatu ya. Ini berarti hasilnya adalah f2 dikurang dengan f0, kemudian ditambah dengan ini berarti f5 dikurang dengan f4 ya kan, f5 dikurang dengan f4. Nah, berarti hasilnya sama dengan, kita perhatikan coba sesuai dengan yang udah diketahui dari soal, ada enggak f2 dikurang f0? Oh, belum, berarti harus ini kita ubah terlebih dahulu ya. Yang ada itu adalah f4 dikurang f2. f4 dikurang f2 berarti kan ini f2 dikurang f4, berarti dibalik dong. Nah, sama seperti yang ini tadi ya. Di soal ini tadi karena min fb ditambah fc atau fc dikurang fb sama dengan 5, maka fb dikurang fc sama dengan negatifin gitu ya. Ini juga
Ini berarti F2 dikurang F4 yang diketahui. Ini secara aljabar aja sih sebenarnya ya. Nah, maka F4 dikurang F2 jadi negatif 2. Ini kan sudah diketahui dari soal. Berarti itu jadi negatif 2. Kemudian F5 dikurang F0. Ada. F5 dikurang F0 sama dengan 5. Berarti tambah 5. Maka hasilnya sama dengan 3. Ya, jawabnya adalah 3. Di pilihannya ini adalah yang D.